Selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara, dalam besok dan lusa kita akan memasuki tahun baru menurut kalender Chinese ya. Jadi Chinese New Year atau Imlek. Bagaimana kita sebagai orang percaya menanggapi hal tersebut ini? Kita perlu tahu saudara, yang namanya tradisi itu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Jadi setiap budaya, komunitas itu memiliki tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, seringkali tradisi ini memberikan identitas, membangun rasa kebersamaan, menjaga nilai-nilai yang dianggap penting supaya terpelihara dari generasi ke generasi. Namun sebagai orang percaya, bolehkah kita mengikuti tradisi? Nah, ini yang penting itu apa, saudara? Jangan sampai kita lebih mementingkan tradisi dibanding firman Tuhan, kalau itu tidak boleh. Di Matius 15 ayat 1-9, di situ Yesus pernah menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka lebih mementingkan tradisi daripada Alkitab, daripada firman Tuhan. Nah, itu yang ini sudah tidak boleh yang itu ya. Tapi bagaimana dengan Imlek itu sendiri? Ya, kita harus tahu bahwa tradisi itu biasanya di dalamnya mengandung beberapa hal. Ada hal-hal yang memang tradisi biasa, tapi ada hal-hal yang terselip, ada takhayulnya, ada penyembahannya. Nah, kalau yang itu kita tidak boleh, tapi kalau yang tradisi murninya ya tidak apa-apa. Contohnya ya, saudara, kalau di hari raya Imlek itu kita membagi-bagikan angpau kepada yang muda yang belum bekerja atau kepada orang tua, itu kan baik tujuannya. Nah, kalau itu jelas boleh. Kan itu kita memberkati yang lebih muda, memberkati orang tua, pasti boleh kalau itu, saudara. Tapi kalau kemudian harus berdoa kepada siapa, nah itu tidak boleh. Jadi jelas ya, saudara ya. Tradisi itu bisa bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin bisa. Tapi yang seperti itu kita tidak akan adopsi. Saudara, jadi jangan jadikan tradisi sebagai prioritas. Prioritasnya tetap firman Tuhan. Kita gunakan tradisi untuk menjangkau banyak jiwa. Itu yang benar ya. Jadi tradisi dapat menjadi berkat jika selaras dengan firman Tuhan. Tapi kalau tidak boleh kita lakukan. Nah, sehubungan dengan tradisi, saudara, kita tidak boleh terlalu anti juga ya. Harus dipilah-pilah. Bagian mananya yang boleh dan bagian mananya yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita mengerti, bahkan kita bisa masuk ke dalam budaya setempat untuk mengabarkan Injil. Demikian ya, saudara. Jadi saudara harus mengerti. Tradisi itu bisa menjadi alat untuk penginjilan juga. Selamat malam, saudara. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.